Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu menambah manfaat dan barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara pada kesempatan ini, dan kita akan membahas mengenai mentadaburi surat Al-Mujadalah nomor surat 58 ayat 11 yang menerangkan tentang mencari ilmu. Tapi orang Indonesia atau orang Jawa itu biasanya nyebutnya dengan ngaji. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung aku kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Ketika engkau membaca Quran, minta berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Jadi setan juga mungkin mendengar ini pengajian ini, Bapak Ibu. Ya mungkin. Bahkan ya ada yang tertarik memang mendengarkan. Jadi setan jin itu ya wa ma khalaqtul jinna wal insa, memang Allah ciptakan jin dan manusia itu liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah. Jadi mungkin saja jin itu ikut mendengarkan pengajian atau acara kita tadabbur Al-Quran pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, sifat Allah yang maha pengasih. Allah memberikan rahmatnya kepada semua makhluk, jin, manusia, hewan, seluruhnya diberi oleh Allah, iman maupun tidak iman. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti terjadi hari kiamat, semua diberi rizki oleh Allah. Bahkan diberi juga kebahagiaan dan seterusnya. Ar-Rahman. Ar-Rahim, sifat Allah yang maha penyayang, hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang waktu di dunianya menjadi orang iman dan benar keimanannya, tidak ragu-ragu atau munafik. Kita melihat dalam surat Al-Mujadalah ini kalau lengkapnya ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau Allah memanggil dengan orang-orang iman ini ada satu perintah atau ada satu larangan. Seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang iman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini surah Al-Mujadalah ayat 11. Idza qila lakum, ketika dikatakan pada kalian, tafassahu, memberikanlah kelonggaran, kelapangan, fil majalis, di dalam majlis, dalam perkumpulan, pertemuan. Ya fafsahu, maka memberikanlah kelonggaran atau kelapangan atau kepada peserta yang lain. Yafsahi, maka akan membenggangkan atau melonggarkan siapa Allah lakum, pada kalian. Wa idza qila, dan ketika dikatakan unsyuzu, berdirilah kalian, fansyuzu, maka berdirilah kalian. Nah, Allah menutup ayat ini dengan memberikan tahu bahwa orang yang bisa berbuat seperti itu adalah orang yang mempunyai keimanan dan ilmu. Allah menutup ayatnya dengan yarfa'illah, Allah akan mengangkat allazina amanu, pada orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian,
Walladzina, dan mengangkat pada orang-orang utul ilma, yang diberi mereka pada ilmu. Allah mengangkat darajatun atau darajatin, beberapa derajat di dunia sampai di akhirat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang mengamalkan kalian adalah khabirun, maha waspada. Jadi mengisyaratkan seorang mempunyai ilmu, dia wajib mengamalkan, karena itu yang akan dihitung oleh Allah dan akan menentukan tinggi derajatnya surga di sisi Allah. Walikullin darajatun mimma amilu, dan tiap-tiap derajat surga itu tergantung dari pengamalan kalian. Bapak Ibu, kita pada kesempatan ini kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah terkait dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Toha nomor surat 20 ayat 114, Wakul Rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhanku ya Allah yang maha pencipta, maha memelihara, maha mengatur, zidni, semoga menambah engkau Allah ni padaku Nabi Muhammad ilman, pada ilmu. Jadi dalam surat Toha ayat 114 ini Allah memerintahkan Nabi untuk berdoa kepada Allah, minta ditambah apanya? Ilmunya. Jadi Allah tidak memerintahkan Nabi untuk minta ditambah hartanya, tidak. Rabbi zidni ilman, berarti ada sesuatu yang istimewa terkait dengan ilmu. Surat Toha ayat 114. Kemudian dalam hadis Bapak Ibu terkait dengan mencari ilmu atau mengaji ini diriwayatkan dalam hadis Sunan At-Tirmizi juga ada sahih, Sunan Abi Daud juga ada riwayatnya sahih, dan Sunan Ibnu Majah juga ada riwayatnya sahih. Jadi suatu saat ada seorang laki-laki yang datang ke Madinah, mendatangi Abi Darda. Jadi rajul dari Madinah datang kepada Abi Darda, yang Abi Darda ini sedang berada di Damaskus. Qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda wa huwa Bidimasko. Faqala, maka berkata siapa? Abi Darda. Ketika rajul datang, Abi Darda berkata, maka apakah yang membuatmu datang kemari? Ya. Ya akhi, wahai saudaraku. Faqala, maka menjawab siapa rajul tadi yang datang dari Madinah, hadisun, saya datang ke sini ini karena suatu hadis yang telah sampai kepada rajul. Hadisun, hadis balagoni yang sampai pada rajul, anaka, bahwasanya engkau Abi Darda, tuhat disuhu, menceritakan engkau hadis pada hadis an Rasulillah, riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkata siapa Abu Darda, amajita lihajatin, amajita, adakah datang engkau rajul dari Madinah, lihajatin, karena satu keperluan, ada keperluan lain mungkin. Qala, menjawab siapa rajul dari Madinah tadi, lah, tidak. Qala, bertanyalah Abi Darda, amma qadimta, adakah datang engkau ke sini, ke Damaskus ini, litijarotin, karena perdagangan? Qala, menjawab rajul, la, bukan, tidak. Qala, berkata siapa rajul, maji itu tidak datang aku illa kecuali fitolabi hadzal hadis, di dalam mencari ini hadis. Saya kesini pengen mencari hadis yang saya dengar dari seseorang tentang engkau telah cerita hadis dari Nabi. Qala, berkata siapa Abu Darda, oke, kalau begitu fa ini sesungguhnya aku Abu Darda, sami itu telah mendengar aku Rasulullah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakulu, bersabda siapa Nabi. Ini hadis ini termasuk lengkap
tentang keutamanya orang yang mengaji, Bapak Ibu, mencari ilmu. Yaqulu bersabda siapa Nabi, man barang siapa salaka yang lewat torikon pada suatu jalan, ya batagi fihi ilman, yang mencari fihi di dalam jalan, ilman pada ilmu. Ya, terutama ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Man salaka torikon, ya batagi fihi ilman. Salakallahu bihi torikon ilal jannah. Maka Allah akan memberikan jalan, memudahkan jalan, bihi sebab jalan dia mencari ilmu, torikon pada jalan ilal jannati menuju surga. Itu yang pertama. Ada hadis yang menerangkan man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Barang siapa yang mencari melewat suatu jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan orang itu dalam jalan menuju surga. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Wa inal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tad'uni, saya meletakkan ajnihataha pada sayapnya malaikat, ridon an, karena ridho li talabil ilmi, pada orang yang mencari ilmu, yang mengaji. Jadi yang kedua, para malaikat itu kalau melihat atau mendengar orang yang sedang mengaji, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sekarang sedang mengaji, langsung meletakkan sayapnya karena ridho, karena senang dengan orang yang mencari ilmu. Leren, yuk ikut mendengarkan. Nah, mungkin bahasanya begitu kalau boleh dibahasakan Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wainal alim, dan sesungguhnya orang yang belajar, la yastaghfiruni, saya memintakan ampun lahu padanya, siapa man orang fis samawati wa man fil ard, yang ada di dalam beberapa langit dan beberapa bumi. Masya Allah. Yang di langit itu ya para malaikat, yang di bumi ini seluruh makhluknya Allah. Man fis samawati wa man fil ard. Hatal hitan filma, sampai seluruh ikan-ikan filmai yang ada di dalam lautan. Masya Allah. Memintakan ampun kepada kita semua, Bapak Ibu. Itu yang keberapa itu? Yang kesekian. Yang berikutnya, wafatul alim, dan keutamanya orang yang berilmu, mempunyai ilmu, alal abid, mengalahkan orang yang ibadah tanpa ilmu. Kafatlil komari, seperti kefadolannya atau keutamanya bulan, ala sairil kawakib, mengalahkan sinarnya beberapa bintang. Jadi walaupun bintang jumlahnya banyak, tapi sinarnya kalah dengan sinar satu rembulan. Kefadalan berikutnya, innal ulama, sesungguhnya orang yang alim, ulama, orang yang berilmu, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ulama atau orang yang berilmu itu mewarisi ilmunya nabi. Makanya prosesnya dengan berguru dan berguru tadi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarisu, tidak mewaris para nabi, dinaron pada dinar, wala dirhaman, dan tidak mewaris para nabi dirhaman pada dirham. Harta benda, uang, perak, emas, enggak. Tapi nama warasu, sesungguhnya mewaris mereka para nabi itu al-ilma, pada ilmu agama. Sehingga faman akhoza, barang siapa yang mengambil bihi, dengan ilmunya nabi, akhoza, telah mengambil siapa orang, bihadzin wafirin, dengan bagian yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, itu kita mewarisi warisannya nabi yang paling sempurna, ya ilmu agama itu, yang kemudian berikutnya akan kita amalkan. Nah, kemudian pertanyaannya, ilmu apa yang mesti kita cari? Dalam hadis Sunan Abi Daud diterangkan, an al-Mikdami ibni Ma'di Kariba, dari Mikdam, an Rasulillah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi itu kalau bersabda, siapa Nabi? Jadi Nabi bersabda, ala ini utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ala, ingatlah, ketahuilah, ini sesungguhnya aku, utitu, telah diberi aku Nabi, alkitabah, pada kitab Quran,
Wa mislahu, dan semisalnya kitab Quran, ma'ahu, bersamanya kitab Quran. Semisalnya kitab Quran. Jadi as-sunnah atau al-hadis. Seperti Nabi diperintahkan Allah, aqimus sholah, menetapilah kamu sholat. Kemudian Nabi diilhami oleh Allah untuk menuntun kepada seluruh manusia caranya sholat. Contohnya, idza kumta ila sholah, atau idza kumtum ila sholah, fakabbir. Ketika kamu berdiri untuk sholat, maka takbirlah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini termasuk, ini utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Saya diberikan Quran, aqimus sholah, wa mislahu ma'ahu, dan semisalnya Quran, yaitu tadi, idza kumta ila sholah atau idza kumtum ila sholah fakabbir. Idza kumta ila sholah, idza kumtum ila sholah fakabbir ini nggak ada dalam Quran, Bapak Ibu. Kalau ditulis di Quran, nanti Qurannya tebalnya bukan 30 juz lagi. Nah, itu adanya dalam Al-Hadis. Wa atuz zakah, mendatangkanlah pada zakat. Nah, penjelasannya zakat itu ada zakat mal, ada zakat tijaroh, ada zakat ternak, ada zakat pertanian. Itu semua kalau ditulis di Quran, Qurannya tebal sekali. Nah, itu ditulisnya dalam penjelasannya dalam Al-Hadis. Dalam Al-Hadis. Jadi ini utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Itu yang disebut dengan ilmu. Boleh dikatakan ilmu itu adalah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, itu yang menjadi wajib. Itu ilmu yang wajib dicari. Kemudian caranya bagaimana mencari ilmu? Nah, tadi keutamaannya ilmu, Nabi diperintahkan untuk wa qul rabbi zidni ilman. Kemudian Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Kemudian keutamaan mencari ilmu tadi sudah diterangkan banyak sekali, sampai malaikat meletakkan sayapnya, seluruh makhluk memintakan ampun sampai ikan yang ada di lautan. Keutamaannya seperti rembulan mengalahkan sinarnya beberapa bintang, serta para ulama atau orang yang berilmu itu mewarisi sebagai pewaris para nabi yang mengambil bagian sempurna dengan ilmunya yang diwarisi oleh para nabi. Dan ilmu yang wajib dicari adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian cara praktek mengaji, bagaimana sih cara mencari ilmu? Nah, ternyata Bapak Ibu ada aturannya. Jadi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud juga, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullahi, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tasmauna. Nah, ini Bapak Ibu prosesnya terus, tasmauna, mendengarkan kalian. Yang pertama, jadi kita harus mendengar dari guru. Yang kedua, wa yusma'u minkum, dan akan didengar minkum, dari kalian yang sudah mendengar dari gurunya tadi. Wa yusma'u miman sami'a minkum, dan akan didengar dari orang yang telah mendengar kepada kalian. Nabi bersabda, kalian mendengarkan dulu, kemudian wa yusma'u minkum, tasma'u, kalian mendengar dulu, tasma'una, kalian mendengar dulu, wa yusma'u minkum, dan kalian akan didengar oleh murid kalian, wa yusma'u miman sami'a minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar pada kalian. Jadi akan didengar murid kalian pada muridnya lagi, dan seterusnya. Nah, ini proses yang namanya mencari ilmu, harus dengan ada sandaran gurunya, Bapak Ibu ya. Seperti orang dapat uang, yang satu dikasih, yang satu nilep, ada di buku, padahal bukan uangnya, diambil. Nah, itu kan berarti tidak melalui proses serah terima, penyerahan ilmu, penyerahan uang dari seseorang kepada orang lain. Ya, namanya mencuri. Ilmu juga begitu. Ketika guru sudah memberikan ilmu kepada murid, maka muridnya menerima dengan sah. Nah, sudah bisa menjadi hujah di hadapan Allah. Kemudian dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Bapak Ibu, itu ada ucapan dari Imam Muslim, itu mengutip ucapan dari tabi'in yang namanya Ibnu Mubarak.
tabi'in ini adalah orang yang iman, yang hidupnya ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Nabi. Ibnu Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, al-isnadu minad din. Isnad adalah termasuk agama. Maksudnya sandaran guru. Tidak boleh belajar sendiri, harus ada tuntunannya dari seorang guru. Walau isnadu, dan sananya tidak ada isnad, tidak ada sandaran guru. Lakola man sya'a masya'a. Lakola, nih saya berkata, siapa man orang, sya'a yang menghendaki siapa orang, ma pada apa-apa, perkataan sya'a yang menghendaki dia. Orang mau bicara semaunya, ya, menafsirkan semaunya sendiri. Nah itu, na'udzubillahi min dzalik. Nah kemudian Bapak Ibu, terakhir, ilmu itu siap untuk diamalkan. Ya, jadi kalau kita lihat, kita ambil dari hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, misla dzalik, seperti demikian itu doa Nabi menyolati jenazah. Wa zada, dan menambah siapa Nabi fi dalam doa salat jenazah, Allahumma, ya Allah, man ahyaitahu minna, orang yang engkau hidupkan kepadanya dari kami, fa'ahyihi alal Islam, maka hidupkanlah atas menetapi Islam. Waman tawafathu, dan barang siapa mewafatkan engkau pada orang, minna dari kami, fatawaffahu alal iman, maka semoga mewafatkan engkau Allah pada orang alal iman, atas keimanan. Nah, di sini Nabi menerangkan tentang Islam dan iman, Bapak Ibu, ya. Fahyihi alal Islam, hidupkanlah dia atas menetapi Islam. Berarti Islam ini adalah amalan lahir. Salat, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu amalan fisik. Tapi fatawafahu alal iman, wafatkanlah orang itu atas keimanan. Ketika orang sudah mau meninggal, Bapak Ibu, nggak bisa mengerjakan apa-apa, nggak bisa mengerjakan haji, nggak bisa. Nah itu tinggal keimanan yang ada dalam hati. Sehingga para ulama menafsirkan Islam itu adalah amalan lahiriah, dan iman itu adalah amalan yang bersifat batiniah, seperti sabar. Nah itu termasuk amalan batiniah. Tawakal kepada Allah, ya. Tawadu itu termasuk amalan. Rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada adanya para malaikat, percaya kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada takdir baik, takdir yang jelek, ya, dan percaya kepada hari akhir. Nah itu termasuk rukun iman, adanya pahala dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat ayat ini, ilmu setelah kita ketahui, Bapak Ibu, harus kita amalkan dalam bentuk lahiriah, ya, baik mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, syahadat, birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua, menghormat kepada tamu, berbuat baik kepada tetangga, itu ya, menyayangi kepada anak, mendidik anak. Itu semua adalah amalan-amalan lahir, dan kita juga harus mempunyai amalan batin, yaitu keimanan yang melekat pada hati kita. Nah, sehingga kesimpulan pada pertemuan kita sudah 23 menit, Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi orang mengaji itu adalah posisi yang paling mulia, dan hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Nah, kita bagi 4 saja. Pertama, orangnya. Orang ini hanya bisa dibagi 3 terhadap mengaji ini, atau boleh dibagi 4 lah, ya. Kita bagi 3 aja lah yang baik. Yang pertama itu yang bisa mengajar. Jadi Bapak Ibu kalau bisa, ya Bapak Ibu punya kewajiban mengajar. Mengajari kepada anak-anaknya, mengajari kepada istrinya, mengajari kepada suaminya. Kalau kita belum bisa, kita harus belajar. Ya. Menjadi orang yang selalu belajar dengan seorang guru, menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian. Nggak boleh kita nggak tahu, diem saja. Karena tidak ada orang terlahir dalam kondisi langsung pintar. Nabi sendiri wa wajadaka dolan fahada. Aku temukan engkau Muhammad dalam keadaan sesat. Fahada, maka aku beri petunjuk. Nabi saja dikatakan sesat. Padahal sudah dapat gelar
Al-Amin, orang yang terpercaya. Sebelum jadi nabi itu sudah ada dapat gelar Al-Amin. Tapi tetap oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Aku temukan kamu sesat Muhammad. Aku beri petunjuk. Jadi kita wajib belajar. Nah kalau nggak ada guru, nggak ada murid, kita sendirian Bapak Ibu di rumah misalnya. Nggak ada orang. Atau kita dalam perjalanan naik mobil sendiri. Ya kita menderes Bapak Ibu. Menderes dengan ilmu yang sudah kita punya. Ya kalau naik mobil ya bisa baca Quran ya baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran ya baca kalimat thayyibah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau kita membaca kalimat thayyibah, 4 kalimat yang disenangi Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca berulang-ulang. Itu termasuk menderes. Atau kalau yang hafal Quran ya dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya hafal surat Mulk ya dalam perjalanan baca surat Mulk. Jadi pertama menyangkut orang Bapak Ibu ya mengenai mengaji ini ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang menderes kalau tidak ada orang lain ya. Ya kalau Nabi bilang balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku Nabi walaupun 1 ayat, Bapak Ibu nggak apa-apa. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu asar manusia itu semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang iman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling wasiat dalam kebenaran, saling wasiat dalam kesabaran. Bapak Ibu nyampaikan itu saja sudah menjadi guru untuk surat wal asri innal insana lafi khusrin. Sudah bisa. Jadi kita harus menasihati, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kemudian yang kedua, materi. Materi yang dikaji utamanya Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu yang lain silahkan Bapak Ibu. Cuman yang kekal, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu kan lebih baik dan lebih kekal. Jadi terutama ilmu akhirat, yaitu ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Man aradad dunia, kata Ali, fa'alaihi bi ilmin. Yang ingin dunia netepi dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Yang mau akhirat juga netepi dengan waman aradahuma, yang mau keduanya fa'alaihi bi ilmin, juga netepi ilmu. Yang mau dunia dengan akhirat. Ya kalau Mas Bilton ini dulu sekolahnya teknik mesin, bangunan kapal, tapi kerjanya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu ilmu dunia, nggak apa-apa. Ya, ilmu agamanya kita kaji mengenai bab sholat, bab haji, bab umroh, dan sebagainya. Bapak Ibu juga seperti itu, ya. Bab sholat, bab wudhu, bab mandi junub. Mandi junub tuh seperti apa? Harus tahu. Tayamum, nah, itu seperti apa? Kalau dalam perjalanan dan seterusnya. Kemudian caranya mengaji, Bapak Ibu, itu dengan pertama dikaji bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dengan maknanya, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin. Rob, maksudnya Rob itu Tuhan yang meramut, menciptakan, meramut, memelihara al-alamina, seluruh alam, itu makna. Keterangannya ya berarti segala puji hanya pantas untuk Allah. Tapi dalam hadis diterangkan malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Orang yang tidak syukur kepada Allah, manusia, dia belum dikatakan syukur kepada Allah. Ini termasuk keterangan Bapak Ibu. Kemudian secara berguru, guru yang sudah mengaji lebih dulu, sampai kita faham, sampai kita yakin, dan ini yang paling penting, sampai kita bisa mengamalkannya, ilmu yang sudah kita dapat itu. Jadi mulai bacaan sampai kita ke mentadabur sampai mengamalkan. Nah, hasilnya Bapak Ibu, tadi orangnya, materinya, caranya, bacaan makna keterangan, berguru, sampai paham, yakin, bisa mengamalkan. Hasilnya, orang mengaji itu pertama hilang kebodohan. Tadinya kita nggak tahu tentang ibadah itu seperti apa. Yang kedua, sah amalannya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengerjakan, berkata, mencontoh sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatan, hatimu nanti di hadapan Allah akan ditanya, kenapa kamu ngamalkan seperti ini? Ilmunya dari mana? Yang ketiga, kita yakin tidak ragu-ragu dalam ibadah. Dan yang terakhir tadi diterangkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal
jannah. Orang yang mencari jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan jalan orang itu menuju surga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kepanjang, insya Allah boleh kita berjumpa lagi. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.